Pengacara Brigadir J menyebut orang tua Baradae disekap di Makobrimob. Bukan disekap, ya sebenarnya ya diamankan supaya tidak ada ancaman pada yang bersangkutan. Berarti LPSK ada koordinasi tentang hal itu Pak dari? Ya kami menerima informasi dari kepolisian, dari Brimob. dari Brimob ya Pak. Iya. Dari pihak LPSK apakah akan juga mendampingi orang tua Baradae di Mako Pak? Ya kalau nanti diperlukan, mereka meminta ya kami akan memberikan. Kami keluarga juga kaget mendengar berita itu, melihat berita itu. Tapi kami seakan tidak percaya sebab anak ini anaknya anak baik, Icat ini, Bu. Jadi untuk ke depan kami berharap semua keluarga anak ini bisa Tuhan tolong. Apa yang terjadi di sana dia buka semuanya. Dan Tuhan pasti tolong. Kalau orang berbicara jujur, benar, Tuhan pasti akan tolong. Tuhan Yesus akan tolong. Baradae itu cuma dikorbankan. Dikorbankan. Malah ada informasi kepada saya datang supaya segera rekeningnya atau rekening keluarganya diperiksa. Karena dia diminta untuk menanggung semua beban yang terlalu berat itu. Jangan sampai dia dibayar dan atau disetor kepada keluarganya lalu disuruh dia bertanggung jawab untuk semua perbuatan yang lain. Jadi tuduhannya agak serius berarti ya Pak Kamarudin? Serius ya? dong. Saya pernah tidak serius. Siapa yang membayarnya tuduhannya? Ya itu yang harus diungkap, yang menyuruh melakukan. Oke, ini kebetulan Karena sudah ada. Baradae itu kan mengatakan dia hanya menembak dengan 5 peluru, kena 4. Iya. Kenapa lukanya di atas 10? Jatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di rutan Polres Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Bahwa sanksi yang dijatuhkan yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa yang pertama penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Tentunya yang bersangkutan sudah menjalani patsus, ya tinggal nanti sisanya. Dan yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Yang sudah diperiksa ada 3, yaitu KM, kemudian RR, dan Kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Kamarudin Simanjuntak mengatakan jika keluarga Baradae disekap di Makobrimob. Semula orang tua Baradae tinggal di Kecamatan Mapanget, Manado, Sulawesi Utara. Seperti Baradae itu sudah saya identifikasi ya, di Mapanget, Sulawesi sana. Orang tuanya semuanya, dan orang tuanya disekap di Brimob, nggak tahu kenapa, kata Kamarudin. Kamarudin menuturkan dia tidak tahu alasan keluarga Baradae disekap, namun dia mengaku pernah meminta aparat kepolisian untuk memeriksa orang tua Baradae terkait aliran dana. Waktu itu saya bilang, periksa orang tuanya, dapat duit berapa? Apa ada transferan atau enggak? Nah, sejak saat itu orang tuanya meninggalkan Mapanget Manado, sekarang tinggal di Makobrimob padahal dia sipil, kata Kamarudin. Sebagai informasi, Baradae ditetapkan oleh Polri sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J pada 5 Juli lalu. Kronologi semula yang diungkapkan kepolisian adalah tembak-menembak antara Baradae dan juga Brigadir J. Namun belakangan Baradae mengubah keterangannya dan menyatakan bahwa peristiwa di Durian 3 adalah peristiwa penembakan terhadap Brigadir J. Lalu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan dia sempat meminta dihadapkan langsung dengan Baradae setelah anak buah Ferdi Sambo itu mengubah keterangannya. Richard menyampaikan ingin membuat dan menjelaskan peristiwa yang terjadi secara lebih terang benderang. Richard menuliskan keterangannya secara tertulis, kata Sigit di ruang rapat Komisi 3 DPR Senayan, Jakarta. Sigit mengungkapkan di dalam tulisan tersebut Baradae menjelaskan kasus pembunuhan Brigadir J secara runut, mulai dari
perjalanan dari Magelang hingga tiba di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Bahkan Baradae juga mengakui bahwa dirinya menembak Brigadir J atas perintah Verdi Sambo, bukan baku tembak dengan Brigadir J. Jadi memang keterangan tersebut kita tuangkan dalam BAP, dan saat ini juga Richard meminta perlindungan kepada LPSK untuk menjadi justice kolaborator, ujarnya. Dan terungkap Baradae memilih membongkar tabir gelap kematian Brigadir J yang berawal dari janji mantan Kadifropam Irjen Verdi Sambo yang ingkar janji soal peristiwa berdarah di rumah dinasnya pada Jumat 8 Juli lalu. Ia terungkap mantan Kadifropam Irjen Verdi Sambo punya janji kepada ajudannya Baradae. Rupanya janji itu tidak ditepati oleh Verdi Sambo. Baradae pun kemudian memilih membongkar tabir gelap kematian Brigadir J di rumah dinas sang jenderal pada Jumat 8 Juli sore lalu. Bukan soal uang, ada alasan tersendiri yang membuat Baradae mengikuti skenario Verdi Sambo. Diketahui Baradae merupakan eksekutor yang menembak Brigadir J sampai tewas. Aksi kejam Baradae ini menembak Brigadir J tidak lepas dari skenario Verdi Sambo. Mulanya disebutkan Brigadir J tewas setelah melakukan adu tembak bersama Baradae. Namun hal itu terbantahkan setelah Baradae belak-belakan. Hingga akhirnya diketahui Jenderal Bintang 2 ini sengaja meminta Baradae untuk menembak mati Brigadir J. Perihal kasus dan skenario licik Verdi Sambo, Jenderal Listio Sigit Prabowo mengurai detail di depan anggota DPR RI Komisi 3. Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan detail kejadian mulai dari peristiwa tewasnya Brigadir J di Duren 3 sampai kesaksian Baradae saat di BAP penyidik tim sus. Kapolri menyebutkan bahwa Baradae memutuskan membongkar tabir gelap kematian Brigadir J karena janji Verdi Sambo. Verdi Sambo rupanya sempat berjanji untuk memberikan SP3 atau penghentian kasus kematian Brigadir J. Namun SP3 tidak terjadi, Baradae malah menjadi tersangka. Kondisi itu lanjut Sigit yang akhirnya mengubah seluruh informasi awal kematian Brigadir J. Sehingga atas dasar tersebutlah Baradae menyampaikan akan mengatakan atau memberikan keterangan secara jujur dan terbuka. Setelahnya dia menuturkan bahwa Baradae meminta pengacara baru dan tidak mau dipertemukan dengan Verdi Sambo. Di sisi lain, Verdi Sambo tampaknya sadar atas apa yang dilakukannya kepada Baradae. Verdi Sambo mengaku menyesal telah melibatkan Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang kini melebar kemana-mana. Verdi Sambo juga berjanji akan bertanggung jawab dan siap bersaksi di pengadilan agar Baradae terbebas dari hukuman. Verdi Sambo mengaku gara-gara menuruti perintahnya masa depan Baradae menjadi hancur. Demikian hal tersebut disampaikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Taufan mengatakan dirinya telah melakukan pembicaraan dengan Verdi Sambo di Makobrimob pada 12 Agustus lalu. Dalam pembicaraan tersebut, Taufan menyampaikan soal nasib Baradae yang kini menjadi tersangka pembunuhan. Taufan menyebut masa depan Baradae hancur setelah terlibat kasus pembunuhan yang didalangi oleh Sambo. Padahal semestinya Baradae menikmati masa mudanya dan meniti karirnya sebagai polisi. Setelah mendengar pernyataan Taufan, Verdi Sambo kemudian mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, termasuk memberikan kesaksian agar Baradae bisa terbebas dari jeratan pidana. Sambo bilang begitu akan membebaskan Baradae, makanya kita lihat saja nanti di pengadilan, kata Taufan. Seperti diketahui, Jenderal Listio membeberkan janji yang Irjen Verdi Sambo sampaikan kepada Baradae agar mau mengikuti skenario baku tembak dengan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 24 Agustus 2022 lalu, janji palsu Verdi Sambo itu terbongkar saat Baradae mengubah keterangannya kepada tim khusus Polri. Kami tanyakan kenapa yang bersangkutan mengubah. Ternyata pada saat itu saudara Richard mendapatkan janji dari saudara FS akan membantu melakukan atau memberikan SP3 atau penghentian kasus terhadap kasus yang terjadi, kata Sigit. Tapi pada kenyataannya Baradae tetap menjadi tersangka di kasus pembunuhan Brigadir J. Mendapati janji Sambo itu hanya isapan jempol belaka, maka Baradae pun berubah pikiran. Jenderal Listio pun mengungkapkan Baradae bersedia memberikan keterangan jujur perihal peristiwa yang menimpa Brigadir J di rumah dinas Sambo di Duren 3. Ya, sehingga kemudian atas dasar tersebutlah Richard menyampaikan akan mengatakan atau memberikan keterangan secara jujur dan terbuka, kata Sigit. Dan seusai Baradae mengakui bahwa dirinya diperintah oleh Sambo untuk menembak Brigadir J, kata Listio, Baradae memohon agar tidak bertemu dengan Verdi Sambo. Baradae memilih mengungkapkan fakta sebenarnya karena lebih dulu telah dikhianati Irjen Verdi Sambo dengan mengingkari janji agar terlepas dari jeratan hukuman. Janji yang diingkari oleh Irjen Verdi Sambo kepada Baradae itu dijelaskan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat rapat bersama DPR RI Komisi 3 kemarin. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri bakal menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP pada Kamis 25 Agustus 2022 mendatang. Sidang itu guna menentukan nasib Irjen Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Dalam sidang itu, meski Kepala Divisi Humas Polri menyatakan pihaknya masih enggan untuk berbicara terkait sanksi pemecatan yang akan dijatuhkan kepada Sambo. Namun diduga kuat
Sambo bakal diberikan sanksi pemberhentian tidak hormat atau PTDH lantaran terlibat dalam kasus pembunuhan berencana telah banyak menyeret banyak nama dan juga dalam penanganannya. Sementara itu, sosiolog Universitas Katolik Atmajaya Jakarta Hubertus Ubur mengatakan, tidak atau benarnya bekas Kadif Propam Polri itu dipecat dari Korps Bayangkara, pada intinya segala konsekuensi yang akan diterima Sambo atas perbuatannya telah menunggu di depan mata. Menurut Hubertus, akan ada dua dampak yaitu positif dan negatif apabila benar Sambo dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri, terlebih jabatannya sebagai Inspektur Jenderal akan sangat mempengaruhi kedua dampak ini. Tentunya dampak bagi yang bersangkutan dan keluarga tentu saja akan menderita secara ekonomis ya, karena penghasilannya tidak ada. Lalu psikis, harga diri jatuh. Lalu sosial, tidak punya status sosial karena akan sulit untuk bergaul dengan masyarakat yang bisa saja nanti mengucilkannya, kata Hubertus. Dia melanjutkan dampak negatif ini tidak hanya akan berhenti pada Sambo dan istrinya.